Baiklah, Sobat Inspirasi, sekarang kita sudah bersama eh, Bapak Profesor Dr. Amrin Saragih. Beliau adalah salah satu pakar bahasa dan juga eh, dosen di Universitas Negeri Medan di program Pascasarjana di program doktor, Pak ya? Iya. Iya. Jadi sekarang kita sudah bersama beliau. Beliau cukup mumpuni kalau di bidang bahasa itu sendiri. Makanya sekarang kita Sobat Inspirasi berbagi atau sharing dengan Bapak Amrin Saragih sekarang. Nah, jadi langsung saja mungkin selamat pagi Pak. Selamat pagi. Nah, jadi kita datang dari lembaga kita sebenarnya Simalungun sebenarnya Pak. Cuman kita nasionalkan menjadi semua bisa menginspirasi anak-anak muda, khususnya kaum milenial Pak. Baik. Jadi untuk pembahasan kita kali ini kita ngobrolnya santai aja Pak. Ngobrol asik katanya, ngopi, ngobrol penuh dengan inspirasi. Jadi saya dari JS Inspiration, Jenny Yusuf Saragih, kebetulan Saragih guys. Jadi Saragih berdua bukan rasis, cuman ini mungkin hanya kebetulan ya Pak ya. Ya, jadi saya juga pernah menjadi mahasiswa beliau, Bapak ini. Kebetulan kemarin Pak, saya diajarkan oleh Bapak mata kuliah analisis wacana Pak. Nah, jadi untuk itu tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ngobrol dengan beliau. Mungkin karena masa-masa pandemi tidak usah salaman Pak ya. Bisa. Salam Corona Pak. Ya, baik Pak. Kalau di profil Bapak, kami mengenal Bapak itu sebagai pakar ataupun linguistik Pak ya. Nah, mungkin sebelum kita jauh membahas tentang materi ini Pak, boleh dulu kita cerita atau Bapak cerita dulu tentang bagaimana jenjang karir pendidikan Bapak mulai dari ya masa kuliah atau masa-masa gelar pascasarjana, doktor dan sampai sekarang menempuh gelar profesornya Pak atau guru besarnya Pak, supaya kalangan muda bisa mengetahuinya Pak. Baik, terima kasih. Saya mulai dari pendidikan dasar tentunya. Siapa? Dari pendidikan dasar. Nah, saya dilahirkan di Simalungun. Simalungun Pak ya? Iya, di Simalungun, di Pematang Bandar tepatnya. Satu desa di Kabupaten Simalungun ke arah selatan. Saya dilahirkan dari asli keluarga Simalungun. Bapak saya Saragih dan ibu saya Beruda Manik ya. Saragih apa Pak? Saragih Sumbayak. Sumbayak ya? Iya, Sumbayak. Simalungun ya. Dan 65 tahun yang lalu dan menempuh pendidikan tentu sekolah dasar di Kabupaten Bandar dan sekolah menengah pertama atau SMP juga di Kabupaten Bandar. Kemudian saya meneruskan pendidikan ke SMA, sekolah menengah atas di perdagangan. Ya, itu tamat SMA tahun 1973. 1973 Pak. Kemudian saya meneruskan pendidikan ke dulu namanya IKIP Medan, ya sekarang menjadi Universitas Negeri Medan. Iya, iya. IKIP Medan tahun 1974 ya, 1974. Dan masih mengikuti program yang lama. Setelah 3 tahun saya memperoleh gelar sarjana muda, selanjutnya sarjana muda atau setara dengan D3 yang sekarang ya. Iya Pak. Nah, setelah itu mendapat gelar sarjana muda, saya meneruskan ke program sarjana dan selesai pada tahun 1981 ya, S1 ya, yang setara dengan S1. Tahun 1982 saya bergabung dengan IKIP Medan yang sekarang Universitas Negeri Medan. Unimed Pak. Ia menjadi UNMED, jadi menjadi staf pengajar atau dosen di Universitas Negeri Medan. Kemudian setelah bekerja sebagai dosen di UNIMED, Universitas Negeri Medan, saya mendapat beasiswa dari pemerintah Australia untuk menyelesaikan pendidikan di Australia. Nah, tahun 1985 saya mulai pendidikan di Australia di Sydney University di New South Wales di Australia.
dan menyelesaikan magister dalam bidang Applied Linguistics pada tahun 1988. Nah, kemudian kembali ke Unimed, kira-kira hampir 3 tahun saya mengabdi dan mendapat kesempatan lagi untuk meneruskan pendidikan dari tahun 1991 sampai 1996 di Australia, tetapi universitas yang berbeda. Saya mengikuti pendidikan S3 atau doktor dalam bidang linguistics di La Trobe University di negara bagian Victoria, juga di Australia. Jadi sejak 1991 sampai 1996. Jadi lebih kurang 8 tahun lah pendidikan di Australia. Nah, itulah karir pendidikan, kemudian meneruskan karir di Unimed sebagai wakil dekan 1. Setelah itu saya juga menduduki jabatan wakil direktur pasca sarjana, dan setelah itu saya mendapat tugas lagi ke Balai Bahasa ya, di Pernah juga jadi kepala Balai Bahasa, Kepala Pak Balai ya? Bahasa. Sumut, Pak ya? Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara. Bahasa yang diperbantukan dari Universitas Negeri Medan sekitar 8 tahun lah ya karirnya. Tahun 2004 ya, tahun 2004 saya mendapat gelar guru besar atau yang sekarang dengan profesor. 2004 guru besar ya, Pak? Iya, 2004. Dan sekarang menjadi ketua program studi doktor linguistik terapan bahasa Inggris pasca sarjana Universitas Negeri Medan. Kurang itulah kilasan ya karir pendidikan. Ya, jadi dari jejak karir Bapak yang sudah disaringkan oleh Bapak Amrin Saragi yang notabene-nya linguistik ya Pak, basicnya linguistik. Yang pertama sarjananya di IKIP Medan. Kalau dulu sobat itu masih IKIP, yang sekarang diganti menjadi Unimed, Universitas Negeri Medan. Nah, yang menarik ini Pak, ada program pasca sarjana S2 maupun S3 dilanjut di Australia dengan beasiswa Pak ya. Dan dengan universitas yang berbeda. Yang pertama tadi Sydney University, yang kedua La Trobe University. Nah, jadi hal yang menarik bagi kami kaum muda mungkin Pak yang menonton video ini, bagaimana dulu Bapak bisa menempuh, apakah memang dari relasi ataupun dari otak ataupun dari skill gitu Pak, potensial atau gimana gitu Pak? Baik. Iya. Beasiswa ini ditawarkan oleh pemerintah Australia. Jadi Pemerintah Australia langsung memberikan tawaran yang saat itu sumber beasiswa kita kenal sebagai AIDAB ya, Australian International Development Assistance Bureau. Iya. Yang kemudian berubah menjadi AusAid sekarang ya, AusAid, Australian Aid ya. Jadi untuk mendapat pendidikan di Australia saya harus melalui sejumlah tes ya. Tes kemampuan akademik dan kemampuan berbahasa Inggris tentunya, karena dipersyaratkan untuk mampu ikut kuliah harus lulus tes IELTS ya, atau setara dengan TOEFL yang sekarang TOEFL Pak ya. Dulu namanya IELTS, dan harus kita lulus, dan atas dasar itulah saya mengikuti pendidikan di Australia. Jadi beasiswanya dari pemerintah Australia di bawah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri Australia. Selama beasiswa itulah saya mengikuti pendidikan di sana. Pada prinsipnya sangat bersaing tentunya dengan berbagai kawan dari universitas di Indonesia dan juga dari berbagai negara di Asia. Iya, jadi itu beasiswa langsung Kementerian Australia Pak ya, negara Australia. Nah, tentunya Pak, pendidikan di Indonesia pastinya sudah berbeda dengan di Australia. Artinya kita juga mau tahu kan, karena Bapak sudah dari negeri Kanguru Pak ya.
Ya, begitu kata mereka. Iya, negeri kanguru itu negara benua, negara kanguru. secara esensial atau secara substansial apa yang membedakan metode pendidikan di Australia dengan di Indonesia, Pak? Kan bisa aja Bapak juga bisa mengambil gelar pasca sarjana S2, S2, S3-nya juga ada di Indonesia nih, Pak. Ya. Nah, tentunya karena menarik keluar makanya Bapak bisa terbang ke sana gitu, Pak. Apa yang membedakan pendidikan kita Australia dengan Indonesia, Pak? Secara sederhana aja, Pak. Ya. Pertama, kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi ya. Iya. Kalau dalam istilah kita sekarang merdeka belajar ya. Iya, merdeka belajar dan yang diterapkan Mendikbud, Pak. Iya, kampus merdeka. Jadi tahun 85 itu sudah merdeka belajar ya, dan kampus merdeka. Iya. Jadi jauh hari mereka sudah menerapkan hal seperti itu, Pak ya. Kebebasan juga, kebebasan mengekspresikan pikiran dan kebebasan untuk menyatakan temuan-temuan ilmiah dan pemikiran ketika kuliah. Jadi saya pikir Indonesia juga pada saat ini telah mengarah ke situ walaupun masih ada hambatan-hambatan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran karena memang pendidikan di negara-negara maju seperti Australia sebenarnya bukan barat tetapi selatan, negara yang berhaluan barat ya. Iya. Negara yang liberal kapitalis ya, dan kebebasan berekspresi dan begitu juga ya tentu pendidikan berbeda dengan kita dalam artian sikap masyarakat terhadap pendidikan. Nah, saya pikir di Indonesia sekarang kecenderungan kita ialah bahwa pendidikan itu adalah, walaupun dalam undang-undang kita menyatakan tanggung jawab masyarakat, tetapi faktanya ialah kalau mahasiswa kuliah dia tanggung jawab orang tuanya membayar uang kuliah. Iya. Tapi di Australia masyarakat, perusahaan dan lain sebagainya merasa berbangga kalau bisa membantu seorang mahasiswa. Ya, itu yang paling mendasar sekali. Jadi masyarakat secara bersama-sama mendukung kesuksesan dalam bidang pendidikan. Kita dalam undang-undangnya iya, ya seperti itu. Penerapannya iya. Masih dalam proses ya. Iya, Pak. Artinya kalau di Australia ada hal yang berbeda dalam proses kesuksesan anak bangsa mereka, Pak ya. Semua stakeholder mendukung. Kalau di Indonesia nih, Pak ya, kalau kita misalnya saya nih, Pak, kuliah itu tanggung jawab orang tua. Belum ada lembaga-lembaga lain yang mempedulikan untuk hal itu. Mungkin ada faktornya itu mungkin, Pak. Contohnya faktornya di Indonesia kan, Pak, jumlah penduduk nih. Saya pikir bukan masalah soal jumlah penduduk, tetapi kesadaran bahwa pendidikan itu, sebab seseorang yang telah menamatkan pendidikan yang baik akan memiliki efek lanjut kepada masyarakat. Ya, jikalau seseorang itu terdidik, dia akan berbuat baik untuk bangsanya, berbuat efektif untuk pembangunan ekonomi dan otomatis meningkatkan pembayaran pajak untuk negaranya. Iya. Jadi konsep ini telah dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu beberapa perusahaan yang memberikan bantuan, misalnya tempat magang kepada mahasiswa. Nah, pemerintah memberikan keringanan dalam pembayaran pajak, ya, pengurangan pajak. Iya. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan dan ya organisasi sosial begitu banyak mensponsori mahasiswa untuk melakukan kerja magang atau penelitian. Nah, yang ini mungkin kita baru dua langkah maju ke depan. Iya, dua langkah. Tapi negara maju sudah duluan. Artinya negara kita masih melangkah untuk itu, Pak. Iya, melangkah. Padahal mereka sudah jauh untuk melaksanakannya itu. Nah, saya kira itu menarik buat kita kaum muda. Mudah-mudahan bisa juga menempuh gelar ataupun strata pendidikan yang lebih tinggi lagi seperti Bapak Amrin Saragih, yang saya jujur, Pak, kalau ini bukan rasis sebenarnya. Kalau di Unimed ya guru besar ya Profesor Amrin Saragih itu panutan buat saya, Pak. Makanya saya langsung bisa terinspirasi untuk Bapak, dan gaya belajarnya memang apa yang Bapak
jelaskan tadi seperti yang kami alami di ruangan, yaitu memang ada kebebasan berekspresi Pak. Nah, itu hal yang esensial kami dapatkan secara Bapak sebagai mentor kami di Pascasarjana sebelumnya Pak. Nah, itu tentang pendidikan dan karir Bapak Amrin Saragi, sangat luar biasa Sobat Inspirasi. Nah, untuk itu kita juga jangan pernah patah hati untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi, yang akan memperbaiki taraf hidup kita kembali. Ada hal menarik seperti ini Pak, kalau menurut pandangan pribadi saya, pendidikan itu tidak menambah income, tapi secara sosial itu meningkatkan taraf hidup buat saya Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, dengan terdidiknya seseorang, maka dia memiliki persepsi yang lebih luas tentang kemanusiaan dan tentu dia akan berbuat. Dengan kata lain, pendidikan itu adalah tangga dan arena untuk membuka kesempatan sosial dan ekonomi yang lebih luas ya, dengan terdidiknya seseorang. Jadi kalau seseorang itu terdidik, wawasannya terhadap alam dan sosial semesta berbeda ya, dan begitu juga dengan yang lain-lain, sehingga dia berpeluang untuk menjadi pelaku pembangunan atau ikut serta di dalam kegiatan pembangunan suatu negara, tidak dibandingkan dengan orang yang katakan tidak terdidik atau terdidik secara terbatas ya, secara terbatas. Jadi berbeda kesempatan yang dia peroleh. Saya Iya. pikir letaknya pada persepsi dia melihat ruang yang lebih luas ya untuk kemungkinan dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Itulah bedanya orang yang terdidik dan orang yang kurang beruntung, tidak terdidik. Iya, kurang beruntung Pak ya. Kurang beruntung. Kita cenderung mengatakan kurang beruntung ya. Artinya biar konotasinya lebih halus Pak ya. Iya. Nah, jadi selanjutnya nih Pak, itu tadi kan kita bahas tentang karir dan pendidikan atau prestasi Bapak di luar hingga di Indonesia juga sampai sekarang menempuh gelar guru besar dan sudah banyak memiliki karya-karya. Nah, jadi Pak, di masa-masa pandemi ini, baru-baru ini saya juga dan saya melihat ada sebuah artikel nih Pak. Kita masuk kepada pemertahanan dan ancaman sebuah bahasa, ya khususnya mungkin bisa kita spesifikasikan ke bahasa Simalungun tentunya, atau bahasa daerah ataupun yang disebut mother tongue ya Pak. Iya. Jadi kita akan bahas sedikit. Baru-baru ini Pak, ada masa-masa pandemi. Dan di masa-masa pandemi ini juga produktif untuk menciptakan kosakata baru. Artinya ada social distancing, ada karantina, ada orang dalam pengawasan, UPD, semua banyak dan lain-lain. Nah, itu peluang terbentuknya kosakata baru atau diksi baru, Pak. Nah, ancamannya kepada kosakata yang sudah ada gitu, Pak. Apa sebenarnya di era digitalisasi ini semakin bertambahnya, semakin majunya zaman, pastinya bahasa semakin bertambah, Pak. Dulunya masa saya, Pak, saya dulu di SMA, screenshot itu tidak ada, Pak, karena kita tidak megang Android sama sekali. Kita hanya punya kosakata SMS. Nah, menurut Bapak, pandangan Bapak sebagai ahli linguistik, bagaimana masa depan bahasa, khususnya Indonesia, nanti selanjutnya kita ke Simalungunnya, Pak. Ya. Tidak ada bahasa yang tidak berkembang ya. Bahasa itu adalah refleksi atau representasi dari masyarakat ya. Begitu bahasa muncul, bahasa baru, kosakata baru, itu artinya masyarakat berkembang. Iya. Dan begitu masyarakat berkembang, itu nampaknya bekasnya akan nampak pada bahasa. Iya. Jadi bahasa dan masyarakat dua hal yang saling menentukan. Pada satu kurun waktu, perubahan masyarakat mempengaruhi bahasa. Lalu bahasa itu mempengaruhi masyarakat, jadi saling mempengaruhi. Nah, ini dalam teori bahasa kita katakan masyarakat dan bahasa membentuk semiotika konstrual, ya, saling menentukan. Dari manapun kita mulai, arahnya tetap sama, ya. Bisa masyarakat mula-mula mempengaruhi bahasa, lalu bahasa mempengaruhi masyarakat, atau bahasa mempengaruhi masyarakat, lalu masyarakat mempengaruhi bahasa.
Jadi dia sirkular. Jadi pandemi COVID ini telah membuat perubahan di dalam masyarakat, perilaku masyarakat, terutama dalam menjaga jarak fisik, ya, jarak sosial. Distancing, Ya, walaupun saya ingin membedakan, sesungguhnya yang menjadi pengaruh bagi kita adalah jarak fisik. Nah, jarak sosial ini perlu dirumuskan dengan baik sebetulnya, ya. Jadi jarak sosial itu adalah jarak abstrak. Misalnya jarak antara gubernur dan rakyat, misalnya presiden dengan rakyat. Itu presiden dan rakyat, atau dalam bahasa yang lazim kita kenal, jarak antara raja dan rakyat misalnya, ya. Sangat jauh, ya, sangat jauh. Jarak antara presiden dan rakyat itu sangat jauh. Artinya jarak yang Bapak maksudkan ini dari segi struktural atau dari stratanya, Pak? Iya, Iya. itu yang dikatakan dengan Iya. jarak sosial, ya. Iya, Pak. Nah, jadi jarak sosial bisa dekat, jarak fisik bisa jauh. Dua orang berpacaran misalnya, itu jarak sosialnya dekat. Tetapi jarak fisik bisa berjauhan, satu di Jakarta, satu di Medan. Iya, iya. Nah, jadi ada kalanya jarak sosial itu dekat, atau social distancing, atau social distance itu dekat, tapi jarak fisik bisa berjauhan, ya. Suami istri itu jarak sosialnya dekat, tetapi kalau suaminya di Jakarta, istrinya di Medan, jarak fisik jauh, Berjauhan, Pak. ya. Kemudian bisa saja jarak sosial jauh tapi jarak fisik dekat. Misalnya jarak antara gubernur dan rakyat, atau presiden dan rakyat. Nah, jaraknya ini jauh, ya. Tapi pada suatu ketika ada upacara panen di kampung, saya duduk di dekat presiden, ya. Iya, Pak. Jadi jarak sosialnya jauh tapi jarak fisiknya bisa berdekatan. Iya, iya. Nah, jadi berkaitan dengan COVID ini, yang menjadi fokus adalah jarak fisik sebenarnya, ya, physical distance, ya, untuk menjaga penyebaran air liur atau droplets istilahnya, Iya, itu dalam bahasa Inggris, sampai menyentuh seseorang. Jadi bisa saja jarak sosial dekat sekali tapi jarak fisik jauh. Jadi bisa saja jarak sosial jauh tapi jarak fisik dekat. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya jarak sosial tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah Fisikal, Pak. Jarak fisik, ya, Iya. fisikal. Nah, sekaitan dengan itu, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, dan sering terjadi kita melihat misalnya di media sosial bagaimana dua orang yang suami istri dipaksa untuk dipisahkan ketika naik mobil misalnya, ya. Iya. Ini jadi mereka tak paham, mereka memiliki jarak sosial yang dekat dan tidak mungkin dipisahkan, ya. Tapi karena peraturan mengatakan begitu, ya petugas tidak tahu yang mana yang mesti, persoalannya adalah jarak fisik sebetulnya, ya. Iya, iya. Nah, kemudian new normals, ya, New normal. new normals. Nah, ini yang menggelitik pikiran saya. Kalau dikatakan new normal atau normal yang baru, ya, jadi saya pikir ini kurang tepat. Karena kalau dikatakan normal, itu artinya sudah berulang-ulang dilakukan. Jadi kalau dikatakan baru, bagaimana bisa katakan sesuatu yang baru sudah berulang-ulang dilakukan? Jadi new normal, ya. Tapi kalau new norms atau norma baru, ya bisa. Norma baru. Ada norma baru, ada Normal, tatanan ya. baru, ya. Jadi bukan normal yang baru. Kalau dikatakan berapa normalnya tiket, berapa normalnya taksi dari kampus ke kantor pos misalnya, Ya. biasanya, ya, berapa normalnya tiket bus, ya, biasanya, artinya sudah berulang-ulang, ya. Kalau dikatakan normal itu artinya 95 kali dalam 100 peristiwa, ya. Iya, iya. 5 kali tidak normal. Jadi kalau dikatakan normal yang baru sudah berulang-ulang tapi baru lagi. Nah, jadi yang berterima di akal kita adalah new norms, ya, norma baru
aturan baru, tatanan baru, atau piranti baru misalnya. Tapi tidak bisa kita katakan normal yang baru. Iya. Kalau kedua normal berarti sudah berulang-ulang. Artinya kalau normal kita melakukan kegiatan kita sehari-hari seperti biasanya, Pak. Iya, Ya. iya, Tapi iya. ada kosakata barunya. Barunya di sini konflik. Bagaimana hal yang biasa kita kerjakan dengan baru, Iya. padahal sudah biasa, Sudah Pak, biasa ya. dilakukan. Iya, menarik juga ini, Pak. Artinya ada diksi yang kurang ini, Pak. Iya. Sinkron, Pak, ya. Ya, artinya beliau tadi lebih baik kalau kita buat new norm atau iya. norma baru. Norma baru. Artinya norma baru kita berkegiatan selalu cuci tangan, pakai Iya, masker iya. atau physical distancing. Yang gitu, Pak. sebelumnya belum Iya. tidak menjadi norm, tidak Iya. menjadi aturan kan gitu. Iya, iya, iya. Artinya norma yang perlu, Pak, ya. Bukan new normal atau apa, tapi pemerintah sudah membuat diksi itu, Pak, Iya. yang dikonsumsi oleh masyarakat Masyarakat, Indonesia, Pak, ya. Nah disitulah masalahnya karena banyak hal yang harus kita benarkan lalu kita yang salah. Iya. Iya, iya. Iya, jadi banyak masalahnya ya. Iya, iya, menarik sekali untuk nah itulah apa mungkin kemampuan beliau dalam menyampaikan asumsi-asumsi ataupun analisa-analisa bahasa tentang apa yang dikeluarkan oleh pandemi ini, berbagai kosakata atau diksi yang baru. Nah, yang kedua, Pak, baru-baru ini saya baca sebuah artikel yang Bapak tuliskan di website Unimed tentunya, Pak. Ada sedikit klise kemarin yang dibuat oleh Pak Jokowi ini, pernyataan antara mudik dan pulang kampung, Pak. Nah, saya sudah baca artikel Bapak itu menarik, tapi dikaji melalui semiotikanya, Pak, ya. Iya. Nah, ada perbedaan-perbedaan dan ada juga contohnya saya baca di situ, ada di situ misalnya Menteri Keuangan, tidak ada Menteri Keduitan gitu, Pak. Iya. Ada contoh diksinya Bapak Iya. buat. Nah, itu menarik, Pak. Bagaimana menurut Bapak secara ini, Pak? Ya, ini secara teknis ya, secara Iya. teknis ini yang kita namakan dengan analisis paradigmatik dan analisis sintakmatik. Jadi sesuatu kata itu dapat kita kenali jikalau framework ya, pembingkai paradigmatik dan sintakmatik tadi dapat kita lakukan. Jadi kalau saya katakan misalnya saya pergi ke kampung, ya, saya pergi ke kampung, saya pergi ke Medan, saya pergi ke kantor, ke kampung, ke Medan, ke kantor, itu disebut satu paradigma, ya, satu paradigma. Artinya kampung dapat digantikan oleh kantor, dapat digantikan oleh Medan dan lain sebagainya. Nah, jadi disebut dengan satu paradigma. Jadi ketika kita berbicara, maka kita tak bisa lepas dari paradigma ini. Jadi kalau dikatakan misalnya mereka menikah di Medan, mereka kawin di Medan. Jadi nikah dan kawin itu bisa saling menggantikan. Itu namanya paradigma. Ya. Tetapi satu kata itu mesti kita tes lagi apa yang bisa mendampinginya, ya, apa yang bisa mendampinginya. Jadi sesuatu kata itu barulah sama artinya jika bisa menempati yang lain dan bisa digabungkan dengan yang lain. Jadi misalnya menikah dan kawin tadi bisa saling ganti. Dengan kata lain keduanya bersinonim. Jadi bersinonim tidak 100% sama artinya. Ya, jadi kalau kita anggap nikah dan kawin itu sama maknanya, itu secara matematis A sama dengan B. Ya. Tapi kalau menikah kita tambah sesuatu di depannya, misalnya akad, ya akan menjadi akad nikah. Akad nikah. Lalu kawin tidak bisa kita katakan akad kawin. Iya, Pak. Nah, dengan demikian, ya, maka kawin dan nikah tidak sama secara sintakmatik. Secara paradigmatik bisa saling mengganti. Ya. Nah, begitu juga uang dan duit misalnya. Kita kenal mata duitan, tapi tidak ada mata uangan. Iya, Jadi, nggak ada mata uangan. sederhana sekali caranya. Jika A sama dengan B, perlakuan terhadap A harus berlaku pada B. Di uang ada Menteri Keuangan. Iya.
Tidak ada menteri tidak ada keduitan, menteri Pak. keduitan. Iya, itu Jadi yang menarik kemarin secara saya baca. sintakmatik tidak sama artinya. Lalu memakai celana panjang, pakai kemeja tangan panjang dan bertopi, maka secara paradigma dan sintakmatik tepat. Tapi misalnya kalau saya ingin katakanlah ke masjid atau ke gereja, memakai sepatu, pakai singlet dan pakai helm. Secara sintakmatik tidak berterima. Nah, ini yang terjadi di dalam kata sehingga kadang-kadang aneh kita dengar tadi. Itu yang terjadi pada new normal tadi dan new norms. Nah, jadi tidak bertautannya. Jadi ini analisis dari segi kebahasaan dan saya pikir menjadi panduan bagi para perancang bahasa untuk memunculkan diksi baru atau kosakata baru. Nah, jadi selama bertahun-tahun kita mengerjakan ini di Balai Bahasa, di Badan Bahasa. Iya, jadi hal itu menarik mungkin bagi kita untuk kaum muda khususnya. Jadi logikanya memang kalau di seharian atau bahasa sehari-hari kita, kamu mata duitan, tidak ada, kamu mata uangan, nggak ada depannya. Iya. Jadi menteri keuangan ada, tapi tidak ada menteri keduitan gitu. Artinya ada makna dari diksi tersebut dipandang dianalisa dari dua sisi ya Pak. Satu paradigmatik, satu sintakmatik. Nah, jadi itu ada dua sudut pandang yang kita lihat dalam pengertian makna diksi tersebut. Nah, itu untuk yang Bapak tuliskan nih, artikel itu Pak ya. Jadi saya sudah baca memang Pak, sangat-sangat menarik bagi saya. Yang selanjutnya Pak, ini mungkin yang kita lebih spesifikasikan ke mungkin kita dari lokal Pak, karena notabene-nya kita marga Simalungun Pak ya. Di bahasa Simalungun nih Pak, kalau saya dulu di era saya di masa-masa SMP atau SMA, mungkin Bapak sendiri tahu Pak, bahwasanya kalau dulu masak di api ya, pakai kayu, dan ada istilah kalau masak nasi kita Pak, mengoroi katanya Pak. Mengoroi artinya mengurangin ada air yang mendidih. Air mendidih dari nasi tersebut. Nah, sekarang kan Pak, kita tidak memakai tradisi itu lagi, pakai magicom, colokan, terus masak tuh nasinya. Tidak ada kosakata itu lagi. Artinya ada ancaman bagi bahasa Simalungun itu sendiri Pak, untuk tidak digunakan generasi penerusnya. Dan ada juga peluang baru yang menambah kosakata atau diksi baru Pak. Nah, artinya dari segi Simalungunnya nih Pak, kan artinya generasi penerus kita tidak kenal lagi kosakata itu Pak. Bagaimana pandangan Bapak dengan hal itu Pak? Saya ingin mengatakan bahwa sampai sekarang saya masih menguasai bahasa Simalungun. Iya Pak, saya yakin itu Pak. Menguasai bahasa Simalungun, sebab itu bahasa pertama saya, bahasa ibu. Bahasa ibu Pak. Kemudian yang dimaksud dengan bahasa pertama atau bahasa ibu ialah bahasa yang di bahasa itu kita dibesarkan sampai usia dewasa bahasa. Para pakar masih tidak sependapat, tapi secara umum orang mengatakan bahasa pertama itu ialah bahasa yang kita terpapar ke bahasa itu, terpapar sampai dengan usia 4 tahun, ya itu namanya bahasa pertama. Nah, jadi saya di kampung, oleh karena itu menggunakan bahasa Simalungun. Kemudian saya sekolah, maka bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua. Bahasa kedua. Kemudian saya masuk ke SMP, belajar bahasa Inggris, baru belajar bahasa asing. Jadi ada 3 sebenarnya, bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa ibu atau bahasa daerah. Jadi di Indonesia ada 3 bahasa yang menentukan setiap warga negara Indonesia. Bahasa daerah atau bahasa pertama tadi, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah kita ialah mencintai bahasa Indonesia, belajar bahasa asing, dan menghargai bahasa daerah. Itulah warga negara yang kita harapkan. Menarik itu Pak, sekali lagi bisa diperjelas. Mencintai bahasa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Sambil waktu Sumpah Pemuda ya. Iya Pak, iya. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia,
belajar bahasa asing, sebab mustahil bagi kita belajar ke Australia, ke Amerika dengan bahasa Indonesia. Iya. Apalagi dengan bahasa Simalungun, Pak. Dan mencintai bahasa daerah kita Iya, sendiri, memahami. Ini yang kita harapkan, inilah warga negara Indonesia yang bisa menantang zaman dan tidak akan kehilangan identitasnya. Jadi yang 3 bahasa ini. Nah, tetapi persoalan utamanya ialah yang 3 bahasa ini sering tidak memenuhi apa yang kita katakan tadi. Ada orang yang terlalu keranjingan dengan bahasa asing ya, dan mengabaikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ada yang terlalu mengutamakan bahasa Indonesia, lupa bahasa daerah, lupa bahasa asing. Ada yang menekankan bahasa daerah, membenci pula bahasa Indonesia dan bahasa asing. Nah, ini tidak harapkan seperti ini ya. Jadi yang kita maukan itu ialah bahwa bahasa daerah itu tidak merupakan ancaman terhadap bahasa Indonesia. Jadi sering para pakar berselisih pendapat mengenai ini. Mereka katakan seperti yang kita lihat tadi, bahwa bahasa Indonesia mengancam bahasa daerah. Nah, kebijakan kita ialah bahasa daerah itu adalah sumber kekayaan terhadap bahasa Indonesia. Ya, sumber kekayaan. Jadi khusus mengenai bahasa Simalungun, saya pikir hampir semua bahasa, ya, hampir semua bahasa di Indonesia. Nah, sekarang jumlah bahasa daerah di Indonesia itu sekitar 746 bahasa daerah, ya. Dan di seluruh dunia sekarang ada kira-kira bahasa sebanyak 6.700. Dan para ahli memperhitungkan setiap 2 minggu, 2 minggu Pak ya? Setiap 2 minggu satu bahasa mati. Oh iya Pak. Artinya setiap 2 minggu, ada kepunahan bahasa. Nah, suatu bahasa itu dikatakan punah jikalau penuturnya tidak mau menggunakan bahasa itu dan tidak ada penuturnya yang menggunakannya lagi. Iya. Itu artinya. Nah, ini yang terjadi terhadap beberapa bahasa daerah, termasuk bahasa Simalungun. Iya. Nah, mengapa terjadi kerusakan bahasa? Jawabnya banyak faktor ya. Ada penyebab pembangunan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tetapi yang paling menentukan adalah sikap daripada pemakai bahasa itu. Ya. Jadi khusus untuk penutur bahasa Simalungun, ada kecenderungan orang Simalungun low profile, Low profile apa? dalam bahasanya. Artinya Iya, rendah diri Pak. rendah diri. Rendah diri atau beda sebenarnya. Berbeda, rendah diri dan merendahkan diri atau merasa ingin malu atau gimana Pak? Ya. Yang seperti ini sering terjadi terhadap orang Simalungun ya. Jadi saya pikir itulah, banyak juga memang suku bangsa lain bahkan di luar negeri ada yang seperti itu. Nah, tetapi itulah ciri orang Simalungun, tidak mau menyinggung perasaan orang lain. Jadi ketika tamunya datang, dia akan menggunakan bahasa dari tamunya. Itu yang terjadi di Simalungun. Jadi di samping tentu perkembangan masyarakat, sains, teknologi dan kemajuan ya. Contohnya tadi itu adalah ada satu kosakata di dalam bahasa Simalungun ya. Misalnya seperti tadi contohnya itu mangorohi ya. Mangorohi itu ialah satu aktivitas dulu karena di kampung orang memasak nasi dengan kayu ya. Jadi ketika nasi dipanaskan, ketika nasi maka mendidih ya. Mendidih, jumlah airnya ini bisa kebanyakan dan bisa mengakibatkan nasi tidak sangat lembek atau menjadi bubur. Untuk mengurangi kemungkinan jadi bubur, sebahagian dari air yang mendidih ini, air tajin ini dituangkan, dikurangi. Itu namanya mangorohi. Supaya nasinya nanti baik Pak ya? Iya, tidak terlalu lembek. Tapi sekarang dengan adanya Magicom, rice cooker, kita tak melakukan ini lagi. Nah, itu dia. Maka otomatis hilanglah kosakata mangorohi dari bahasa Simalungun. Apalagi generasi yang sekarang Pak ya? Iya, mereka tak tahu lagi. Ya. Jadi akibat kemajuan teknologi, maka sejumlah kosakata akan terancam ya. Nah, di dalam
prodi kita, prodi linguistik terapan bahasa Inggris, kita Iya. memiliki satu cabang ilmu di sini. Ini namanya ekolinguistik, ya, ekolinguistik. Jadi linguistik dan lingkungan. Jadi saya pikir banyak sekali yang telah tak dipahami lagi oleh generasi muda Simalungun. Misalnya seperti kata galunggung misalnya, ya. Galunggung mereka tak paham lagi. Iya. Tajak mereka tak tahu lagi apa artinya tajak, ya. Kemudian Sita Lasari dalam lagu Simalungun, ya, Iya, Jumat Tidahan. Iya, Jumat Tidahan. Ya, mereka tak tahu lagi apa artinya Jumat Ada satu Tidahan. kosakata lagi Pak, aloya katanya Iya, Pak. aloya, iya. Mana Jadi, tahu iya. kita bisa menyanyikannya Pak, cuman secara makna tidak mengetahuinya lagi. Iya, dan ada satu spesifikasi untuk orang Simalungun. Misalnya, saya pikir hanya Simalungun yang memiliki ini di antara subetnik Batak lainnya, yakni kata ambia, ya. Iya, ambia. Iya, jadi kalau di Toba misalnya orang sering mengatakan lain, ya, Iya. seperti itu. Tapi di Simalungun ada panggilan laki-laki dengan laki-laki Laki-laki, ya. pada status yang sama atau status di bawahnya. Ya, jadi sering dikatakan, Anda mau kemana? Lagu jaduhin ambia. Iya. Ya raham. Seperti itu. Jadi Iya. ambia ini hanya dimiliki Orang unik, Simalungun. ya unik Iya. terhadap bahasa Simalungun. Dan ini menjadi penanda bahasa Simalungun. Ya. Jadi setiap bahasa daerah itu memiliki penanda unik misalnya. Ya. Jadi ini yang terjadi terhadap bahasa Simalungun. Nah, tapi kembali kepada masalah, bagaimana dengan generasi muda Simalungun? Ya. Nah, temperamen orang Simalungun itu cenderung kepada merendahkan dirinya, sehingga di dalam interaksi sosial sering tergerus oleh suku-suku lain, ya. Jadi ini yang menjadi masalah, sehingga di kampung saya arah ke selatan yang berbatasan dengan Asahan dan Batubara, saya khawatir betul orang tak bisa berbahasa Simalungun lagi, tapi mereka berbahasa Melayu, ya, bahasa Iya. Melayu. Ini yang menjadi masalah. Nah, kejadian ini terjadi di kampung saya. Jadi kita berharap bahasa itu adalah budaya, bahasa itu adalah ideologi. Jika bahasa hilang, hilanglah budaya, hilanglah ideologi. Iya. Saya ingin membuat gambaran seperti ini. Lingkungan itu telah dibuat Tuhan Yang Maha Esa sebanding, seimbang, ya. Kalau misalkan pohon jati hilang, habis, apa yang terjadi? Akan terjadi gangguan terhadap alam, ya. Jadi demikian juga hal yang terjadi jika bahasa Simalungun habis dari muka bumi, akan terjadi gangguan sosial. Karena hanya bahasa Simalungun yang bisa menampung aspirasi orang Simalungun. Kalau dia berbahasa Batak Toba, pasti tidak akan bisa, sebab kegerahan dan keras suara itu tidak boleh di dalam bahasa Simalungun. Ada perbedaannya Pak. Lalu kalau dia berbahasa Toba terus nampak kesimalungunannya. Di situ masalahnya. Jadi Iya. bahasa Toba memang untuk orang Toba, bahasa Simalungun untuk orang Simalungun, bahasa Angkola Mandailing untuk orang Mandailing, dan bahasa Karo untuk orang Karo, bahasa Dairi atau bahasa Pakpak untuk orang Pakpak. Karena bunyi bahasanya, kosakatanya, struktur tata bahasa dirancang selama ratusan bahkan ribuan tahun untuk sesuai dengan artikulasi sistem sosial dari masyarakat itu. Jadi begitulah kompleksnya bahasa, dan saya berharap orang Simalungun harus mencintai bahasa Simalungun, sebab itulah tandanya dia Simalungun. Oke, jadi pesan terakhir mungkin yang disampaikan profesor kita ataupun Pak Amrin Saragih langsung untuk kaum muda Simalungun tentunya, ataupun kaum muda yang mencintai bahasa daerah nasional maupun internasional. Ya, Pak. Baik, pesan saya untuk generasi muda Simalungun adalah cintai bahasa daerah Simalungun, junjung tinggi bahasa Indonesia, dan pelajari bahasa asing masing-masing secara proporsional untuk mampu
berhadapan dengan kondisi abad ke-21 atau abad yang penuh dengan persaingan, tetapi persaingan dalam lingkup kemanusiaan. Kita kenal juga dengan zaman revolusi industri 4.0 ya, atau 4.0. Demikian harapan saya terhadap generasi Simalungun. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk waktu dan tempatnya hari ini Pak, karena sudah berkenan, mungkin mengganggu sedikit waktu Bapak ya Pak. Untuk itu sekian dari kami, tunggu video berikutnya dengan akademisi yang sangat menginspiratif tentunya. Tentunya kita fokus kepada guru besar Simalungun. Selamat siang.